Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sobat virtual, berjumpa kembali di podcast Ramadan, pandemi obrolan santai di seputar bulan Ramadan yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STID Raden Wijaya, Jalan Pekayon 1, nomor 99A. Baik, saya Fauzan Hasan, perwakilan dari mahasiswa, akan menemani podcast pada hari ini. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya ingin bertanya, kira-kira adakah di antara kita tadi yang lupa niat berpuasa? Atau mungkin ada yang was-was dengan niat puasanya? Nah, di podcast kali ini kita akan mengangkat tema yaitu was-was niat berpuasa. Teman-teman semua, niat berpuasa merupakan salah satu rukun yang wajib dikerjakan oleh umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Niat juga berfungsi sebagai pembeda antara ibadah tersebut diniatkan lillahi ta'ala atau tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, niat ini sangat penting dalam kita menjalankan ibadah. Hampir semua ibadah, rukun yang bernama yaitu niat. Kalau dalam Arba'in Nawawi dijelaskan bahwasanya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Nah, hari ini saya tidak sendiri. Dalam podcast kali ini saya ditemani oleh Pak Isno. Pak Isno ini merupakan dosen dari STID Raden Wijaya. Selain itu, Pak Isno ini merupakan seorang penulis yang produktif. Banyak sekali karangan yang sudah dibuat oleh Pak Isno. Di antaranya yang pertama yaitu buku yang berjudul Sang Guru Demonstran. Kemudian yang kedua berjudul Sang Pengembala. Dan yang terakhir yaitu biografi Kiai Mojokerto. Nah, langsung saja kita sapa Pak Isno. Pak Isno, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Nah, Pak Isno, baik, dari tema yang menyangkut di atas, menurut Pak Isno sendiri, niat itu apa sih, Pak? Kira-kira? Begini ya, untuk niat itu menjadi sebuah keabsahan sebuah ibadah. Apakah ibadah itu apakah sebuah amal ya, sebuah perbuatan itu memiliki kategori ibadah ataukah tidak, memiliki amal, memiliki pahala ataukah tidak, itu bergantung kepada niat. Nah, jadi begini, saya jelaskan dulu ini. Jadi Rasulullah dulu itu kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, terus kemudian mengajak umat muslim waktu itu yang ada di Mekah untuk pindah ke Madinah. Nah, umat Islam yang ada di Mekah ini pindah ke Madinah ini tidak semuanya memiliki niat. Jadi tidak memiliki niat yang lillahi ta'ala atau mengikuti Rasulullah. Tetapi di antara jamaah itu ada seorang cowok yang ingin hijrah ke Madinah itu bukan karena Allah atau karena Nabi, tapi ngindili cewek gitu. Nah, karena ini Rasulullah paham, oh niatnya semuanya ternyata tidak lillah. Maka kemudian Rasulullah kemudian keluarlah sebuah hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likumri ma nawa. Nah, disinilah ya kemudian oleh para ahli fikih, ahli hukum-hukum Islam, kemudian dijadikan sebagai patokan bahwa segala perbuatan itu bergantung kepada niat. Nah, niat itu beda dengan keinginan. Nah, gitu ya. Niat itu beda dengan keinginan. Keinginan itu kan aku pengen mangan deh, yang bisa ngono ya. Tapi kalau no panganan ya ndak mungkin, itu bukan niat, itu keinginan. Tetapi yang dinamakan niat itu ya wis sudah melakukan gerakan, kayak misalnya sholat
Allah ibadah itu ada niatnya. Tapi ini cuma saya pengen sholat, tapi gak ngelakuin apa-apa lah, itu bukan niat. Nah itu keinginan. Jadi niat itu biasanya dibarengi dengan sebuah perbuatan. Nah itu ya untuk pertanyaan yang pertama ya saya jawab. Baik teman-teman, itu tadi sebuah pembuka dari Pak Isno mengenai tema yang kita bahas, yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, Pak Isno, ini dari teman-teman sudah banyak pertanyaan yang sebagian juga kita seleksi. Jadi tidak semua pertanyaan kita ambil. Kita ambil yang kira-kira itu memang memiliki bobot. Oke, untuk pertanyaan yang pertama ini Pak Isno. Ada yang bertanya, jika seorang niat dari siang hari ini untuk berpuasa besok, apakah puasanya besok itu sah? Oke. Para ulama fikih itu kan menandai bahwa apa namanya, batas puasa dimulai dan berakhir itu adalah pada saat imsaknya itu ya, pada sudah subuh ya, imsak itu kan hati-hati gitu ya. Nah tetnya itu kan waktu subuh itu memang tidak dilarang untuk makan, minum, rokok. Wis asolatu khairu minan naum sih, rokok ya kan ya sudah nggak sah. Oke ya, terus kemudian terakhir adalah waktu maghrib, beduknya mulai dung terus kemudian azan, ini yang menandai. Nah oleh karenanya niat itu seharusnya ya para ulama itu membolehkan itu adalah setelah selesainya pelaksanaan ibadah puasa. Nah itu baru kemudian niat. Nah ini yang perlu saya tegaskan, memang niat itu di dalam hati. Ya memang niat itu di dalam hati. Tapi para ulama-ulama kita ini kan wong sing ngerti umate gitu loh. Orang yang ngerti paham umate. Nek njero ati ngono tok biasanya gampang lali nih gitu ya. Makanya kemudian para ulama terutama di Indonesia itu ya, itu ngajari orang-orang awam di Indonesia itu ya pada sholat tarawih ya, pada sholat witir itu terus diniat bareng-bareng. Nawa itu somagotin anadai fartisari Ramadana hadisanati fardulillahi ta'ala. Lah seperti itu adalah pembelajaran dari para ulama agar orang-orang kita umat Islam di Indonesia ini yang kebanyakan awam itu turut bareng-bareng, niat bareng-bareng. Nah, gitu kan. Ditempatkan pada saat Isya. Nah, gitu ya. Itu ya. Nah, baik Pak, niku sampun dipaparkan bahwasanya niat itu sudah ada batasannya. Berarti kalau kita niat di siang hari ini, berarti kita tidak sah untuk puasa besoknya. Kembali ke ini ya, kita ngomong ideal niat ya, kita ngomong ideal niat. Nah, misalnya begini, ini ya kemudian jadi perbedaan di kalangan mazhab ya, di kalangan mazhab. Kalau mazhab Imam Malik itu niat itu boleh pada saat hari pertama Ramadan itu ya. Saya niat puasa penuh ya 30 hari ya kan gitu ya. Jadi dia itu niatnya dari awal gitu, dari awal niat saya niat puasa selama 1 bulan penuh. Nah menurut mazhab Maliki boleh, ya boleh. Tapi menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Ya tidak boleh. Tidak bolehnya itu apa? Ya puasa selesai niat, puasa selesai niat, puasa selesai niat. Jadi setiap malam harus niat. Nah begitu kan ya. Nah, tetapi para ulama di kita ini, ulama di Indonesia itu saya lihat mereka membuat status-status dan bahkan yai-yainya juga berfatwa gitu kan. Lebih baik itu kita kombinasi, mengkombinasikan antara niat antara mazhab Maliki dengan Imam Syafi'i. Jadi BBE ini ya lupa BBE ya. Suatu saat misalnya lupa, nggak niat gitu ya. Tapi didobel dengan sudah ini sejak awal kita niat saja ya mengikuti mazhabnya Imam Malik ya, niat saja saya puasa penuh selama Ramadan ini ya begitu ya. Nah terus kemudian
apa namanya, tetapi terus digabungkan dengan mazhab Syafi'i ya tiap malam tetap niat. Ya, tiap malam tetap niat. Nah, begitu. Tapi kadang-kadang jagani supaya lali. Tapi wis tercover oleh yang pertama kali niat menggunakan mazhab Malik. Nah, begitu ya. Jadi para apa namanya, kalau siang hari itu tadi yang saya katakan, niat dengan keinginan itu bedanya apa kan itu tadi ya. Niat harusnya diiringi dengan perbuatan. Artinya orang niat puasa itu ya masuk ke nantok, ya sahur, ya persiapan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya besok ndak puasa kan, misalnya ya ndak niat misalnya, ya nggak menyiapkan apa-apa. Siang hari tiba-tiba baru niat, ya tidak sah. Ya. Loh, iki jam 8 ya, tak niat puasa rek. Lah, wajib lo ya, puasa wajib ya ini ya. Ya beda dengan puasa sunnah. Ya Kanjeng Nabi dulu pernah ketika datang ke Siti Aisyah, misalnya yayangku misalnya, ya Humairah, hari ini ada makanan apa tidak di rumah? Tidak ada ya Rasul. Nah, kalau begitu saya puasa. Lah Rasulullah melakukan itu puasa sunnah, bukan puasa wajib. Ya. Baik, berarti kalau kita melaksanakan puasa wajib, kita harus mengikuti tuntunan yang sudah ditetapkan, Pak. Kalau ibaratnya kalau puasa Ramadan ini, kita harus niat berarti di awal waktu kita mengerjakan puasa Ramadan ini, yaitu pada waktu sebelum subuh itu, atau waktu setelah sahur kita langsung niati untuk puasa Ramadan. Tetapi kalau kita mengerjakan sholat sunnah, puasa sunnah seperti Senin Kamis atau mungkin bulan Rajab, Syawal dan lain sebagainya, ketika kita ingin puasa, ibaratnya di tengah-tengah hari kita ingin berpuasa, kita boleh diniati puasa dan itu sah, Pak nggih? Oke. Terima kasih, Pak. Untuk selanjutnya ini, Pak. Bagaimana puasanya orang yang telah niat puasa kemudian dia mengalami pingsan atau kesadarannya hilang ini, Pak? Yang menarik di Islam itu ya, di apa namanya, para ulama-ulama fikih itu menyatakan begini. Niat itu begini. Orang kalau sudah punya niat itu dicatat oleh Allah, ya, sudah dicatat sebagai sebuah kebaikan dan memiliki pahala. Niat baik. Nah, contohnya begini. Pekerja keras, pekerja kuli bangunan lah gitu kan. Dia niat malam harinya tuh niat puasa Ramadan gitu ya. Ternyata pas jam 12 pas jam 12 siang, karena dia itu kerja keras, ya pekerjaannya memang berat, nggak tahu ngangkat gunung atau ngangkat apa gitu ya. Akhirnya dia itu tenaganya itu lemes, wis diadusi ya, wis senaan bola-balik, tetap lemes dan mau pingsan gitu kan ya, bahkan mau mati misalnya gitu ya. Coro ekstrimnya contoh ya. Loh, membatalkan puasa boleh, karena memang situasi dan kondisinya. Tetapi dia sudah niat, gitu ya. Sudah niat dari awal itu tadi, wis oleh pahala gitu ya. Sudah dapat pahala. Cuma memang fisiknya yang tidak memungkinkan. Maka dia boleh untuk berbuka itu. Nah, boleh untuk berbuka. Oke ya. Nah, termasuk pingsan itu tadi. Niatnya awalnya sudah puasa, ternyata di tengah perjalanan dia tuh pingsan. Nah, pingsannya itu apa? Pingsannya ini apa dulu? Nih ya. Pertanyaan. Kalau pingsannya itu karena dia itu memang tubuhnya kena dehidrasi itu, memang lemes dan memang menjadikan dia itu sakit parah, maka dia diperbolehkan untuk berbuka. Nah, tapi kalau pingsan saja, apakah itu membatalkan puasa? Kira-kira membatalkan puasa apa enggak itu? Tidak ya, coba pingsan terus balik mana kan enggak apa-apa, enggak masalah. Nah, sing masalah kan pingsan terus aja atau langsung gendeng misalnya ya. Kan nah ini beda ya konteksnya ya. Makanya dilihat dulu pertanyaannya, pingsannya karena apa dulu. Oke ya. Nah, tetapi ini yang saya pesankan kepada para subscribernya Stid Raden Wijaya, bahwa niat itu begitu penting ya sejak awal. Kalau kemudian di tengah perjalanan kita tidak mampu, ya tidak apa-apa, mau jenis tidak mampu gitu ya.
Nah, misalnya perjalanan, yo, atau melakukan apa sajalah yang kira-kira termasuk wanita di tengah perjalanan misalnya jam 5 misalnya dari pagi sampai jam 5 sore dilala tiba-tiba head misalnya. Yo, batal, tetap batal. Kurang 5 menit udah head tuh ya. Batal gitu ya. Tapi dia dapat pahala niatnya itu tadi. Iya, paham nggih? Baik Pak, tadi kan telah diterangkan bahwasanya kita saat pertama kali niat pasti niat kebaikan nih Pak, ya, pasti akan dicatat sebagai amal kebaikan. Kalau niat kita dalam keburukan, kira-kira juga dicatat sebagai keburukan atau bagaimana Pak? Oke, kalau niat buruk, selama dia itu masih niat saja, itu tidak dicatat. Ya, tapi yang namanya niat buruk itu kalau sudah teraplikasikan itu baru tercatat sebagai perbuatan yang jelek, dicatat oleh malaikat, ya oleh dosa kan itu ya. Tapi ini hanya niat saja, enak rek ngene iki yo. Kayak contohnya misalnya Ramadan gini. Mokel bersama misalnya ya, mokel berjamaah. Oh, enak rek mokel berjamaah. Ngopi nang ngene barkum misalnya. Tapi ini hanya sekedar pengen ngono tok. Ya niat ngono mau ya, pengen ngono. Ya ndak dicatat oleh Allah. Tetap dek misalnya puasa, ya itu bagus ya. Ya, tapi ketika dek ngopi terus nyicipi, lah ini baru. Ya. Selanjutnya Pak, masih tentang niat Pak. Kira-kira Pak, ya, mungkin dari viewer kita mendengarnya tadi ini agak setengah-setengah. Jadi sambil karena dehidrasi mungkin sambil penangkapannya ini kurang maksimal. Jadi waktu dengan sanjang bahwasanya kalau kita sudah niat saja sudah dihitung sebagai amal ibadah. Kemudian diterapkan sama viewer kita ini kalau dia ini mengaplikasikan tadi ibaratnya mengaplikasikan apa yang telah Bapak sampaikan. Dia berniat untuk tadarus mungkin Pak, ya. Tadarus, tapi ini ibaratnya cuma dibuat permainan dari siasat dari orang tersebut. Tadarus tetapi tidak tadarus. Sodako tetapi tidak sodako. Cuma diniati, oh sing penting wis niat kok. Nah, seperti itu. Bagaimana Pak menurut jenengan? Oke. Ya, tadi kembali ke apa namanya? Ke pengertian dari niat itu tadi. Niat kan harus diiringi dengan tindakan. Tapi niat tok wis memang dapat pahala. Opo maneh dilakoni. Ya, itu lebih 100% kira-kira. Niat tok wis DP gitu ya, wis oleh DP. Nah, kalau misalnya sampai dilakukan berarti dia dapat pahalanya berlipat-lipat gitu aja. Itu logika nalarnya niat ya. Tapi memang zaman kayak begini itu akeh wong iku kan mempermainkan hukum gitu ya. Contohnya misalnya ini, aku supaya gak poso itu tak melaku misalnya perjalanan nang Bandung misalnya naik kereta kan musafir saya musafir ya kan itu ya kan itu ya nah terus itu melaku kan musafir gak poso ya kaya wong zakat tuh ya kayak saya tanya misalnya wong zakat itu kasus misalnya gini ya ada orang 10 ini miskin semua ada satu orang kaya itu ya ada orang yang punya beras tapi semuanya itu aslinya tidak punya beras tapi ada satu orang yang punya beras dia mengeluarkan beras zakat 2 kilo 7 on misalnya 2 kilo 7 on dikeluarkan nang ngene koncone mau sebelah iki set sudah kan karena dia orang miskin gitu ya nah orang miskin ini pemberian dari 2 kilo 7 on itu mau diberikan kepada temannya sebelah diberikan lagi ke sana iya muter sahkah itu sahkah enggak itu oh terus sak kampung gawe model kayak ngono kan gak ngetokno beras ya dari satu semuanya nah boleh sak kampung ngetokno 2,5 kilo 2,7 kilo ontok gitu kan ya nah seperti itu sah apakah tidak ini orang ngakali hukum ya para ulama kemudian menghukumi bahwa perbuatan seperti ini makruh hukumnya makruh ya bukan sadar asas sebenarnya. Karena sudah ketika saya memberikan kepada kamu kan sudah menjadi milik kamu kayak dia. Terus kamu keluarkan kepada temanmu sampai nang aku balik mana. Misalnya begitu. Meskipun itu disiasati, Bang. Meskipun disiasati, tapi ulama mengatakan makruh. Baik teman-teman, itu merupakan penjelasan dari Pak Isno tentang niat.
Jadi kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwasanya betapa pentingnya niat itu. Sehingga Imam Syafi'i, Ibnu Mahdi, Abu Dawud, semuanya menyatakan bahwasanya niat itu merupakan sepertiga dari ilmu. Sementara Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan bahwasanya fungsi niat adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, atau membedakan antara ibadah dengan adat dan juga kebiasaan. Nah, buat kalian, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai kita bersalah niat. Jangan sampai kita lupa dengan niat yang harus kita jalankan saat kita pertama kali menjalankan ibadah puasa, yaitu mungkin kita dapat niat saat bersahur, kita mungkin dapat berniat saat sahur, atau yang penting sebelum matahari itu terbit atau sebelum terbitnya fajar. Baik, mungkin dari Pak Isno ada tambahan? Sudah. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat di tema kali ini, teman-teman. Tetap stay di podcast Ramadan dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel kita. Dan jangan lupa memfollow akun Instagram kita di @stitprajapresent. Tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Saya Fauzan Hasan mewakili tim yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.